Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sima Fatma Kusuma dari PKO 2019 offering B. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan daya tahan kardiorespiratori, yaitu adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut dan masih memiliki cadangan tenaga untuk kegiatan rutin sehari-hari. Para ahli memberikan definisi atau pengertian tentang daya tahan seperti Harsono menyatakan bahwa daya tahan adalah suatu keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja untuk waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kardiorespiratori sendiri adalah gabungan dari kardiovaskuler dan respirasi. Kardiovaskuler adalah yang berhubungan denyut jantung dan denyut nadi. Denyut jantung adalah jumlah denyutan jantung per satuan waktu, biasanya per menit. Denyut jantung berdasarkan pada jumlah kontraksi ventrikal. Denyut nadi adalah denyutan arteri dari gelombang darah yang mengalir melalui pembuluh darah sebagai akibat dari denyutan jantung. Respirasi adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kebugaran kardiorespirasi adalah ukuran seberapa baik tubuh Anda mampu mengangkat oksigen ke otot Anda selama latihan berkepanjangan, dan seberapa baik otot Anda mampu menyerap dan menggunakan oksigen. Setelah disampaikan untuk menghasilkan energi adenositrifosfat melalui respirasi seluler, yang dimaksud dengan cardiorespiratory endurance adalah kemampuan jantung dan kapasitas paru-paru dalam melakukan aktivitas kerja dalam waktu lama tanpa mengalami gangguan yang berarti. Hare menyatakan bahwa daya tahan dalam olahraga merupakan kemampuan untuk menahan kelelahan. Lebih lanjut, Hare kebutuhan akan daya tahan semata-mata tidak hanya pada saat kompetisi berlangsung, akan tetapi diperlukan juga pada saat latihan atau pada aktivitas lainnya. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki daya tahan yang prima, akan cepat mengalami pemulihan setelah melakukan kerja yang berat. Pengertian yang relatif sama dikemukakan oleh Harsono, bahwa daya tahan dapat dibagi 3 bagian kategori, yakni daya tahan spesial, yaitu kemampuan tubuh melawan kelelahan; daya tahan otot lokal, yaitu kemampuan otot untuk melawan kelelahan submaksimal; dan daya tahan umum, yaitu kemampuan tubuh dalam melawan kelelahan dan intensitas rendah waktu lama. Latihan daya tahan atau endurance dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu daya tahan otot setempat atau muscular endurance, dan latihan endurance pada umumnya. Muscular endurance sendiri adalah daya tahan yang menunjukkan kemampuan otot untuk melaksanakan tugasnya dalam waktu yang lama. Contoh latihan weight training atau latihan berbeban, latihan pukulan jab berkali-kali atau tinju, pukulan dalam gulat. Latihan daya tahan dalam arti muscle endurance dan circulator respiratory endurance antara lain sebagai berikut. Fartlek, kombinasi antara lain lari pelan dan lari cepat yang bervariasi tanpa melakukan istirahat, dapat dilakukan di lapangan dan atau di daerah yang berbukit-bukit. Satu lagi yaitu latihan cross country, yaitu lari jarak jauh melintasi alam terbuka dengan kecepatan tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Kedua, latihan
endurance pada umumnya. Cardiorespiratory endurance yaitu latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seluruh tubuh untuk selalu bergerak dalam tempo sedang sampai cepat yang cukup lama. Contoh berlari, berenang, dan bersepeda. Daya tahan kardiovaskular merupakan faktor utama dalam kesegaran jasmani. Pengukuran yang paling objektif dilakukan dengan pengukur kemampuan pengambilan denyut jantung maksimal. Berikut ini jenis-jenis latihan yang dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular, yaitu 1. Jogging, 2. Berjalan, 3. Bersepeda, gerakan naik turun tangga, berenang. Kardiovaskular, daya tahan ini menyangkut kemampuan tubuh untuk menyerahkan darah yang mengandung 02 dan nutrisi ke jaringan tubuh yang aktif serta mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat pengeluarannya. Itu semua berhubungan dengan kekuatan dan tegangan jantung, kerja paru-paru, peredaran darah, dan metabolisme cadangan energi dalam menghadapi tekanan, yaitu latihan jasmani dan kerja. Kualitas daya tahan jantung dan paru-paru dinyatakan dengan VO2 max, yakni banyak oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi. Adapun pola latihan untuk daya tahan paru-paru dan jantung antara lain: 1. Gerakan yang melibatkan otot besar seperti berjalan dan berlari. 2. Gerakan yang kontinu ritmis seperti bersepeda, jogging, dan kecepatan tertentu. 3. Sifat gerakannya aerobik, yakni gerakan yang dilakukan dengan intensitas sedang dan diukur dengan kenaikan detak jantung latihannya, seperti lari dengan kecepatan sedang. Untuk meningkatkan kebugaran paru-paru dan jantung, maka frekuensi latihannya sebanyak 3-5 kali per minggu dengan intensitas 75-85% dari detak jantung normal dan waktu untuk setiap latihan selama 20-60 menit tanpa berhenti. Beda kemampuan yang dimiliki tiap individu tak menjadi alasan untuk tidak melakukan dua aktivitas tersebut. Jaringan, organ, dan sistem yang ada pada tubuh manusia bekerja sama untuk mendukung setiap organisme agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dengan latihan olahraga, maka perubahan yang terjadi sehubungan dengan adaptasi dan sistem pernafasan adalah sebagai berikut. 1. Pemakaian oksigen sangat meningkat karena otot yang aktif mengoksidasi molekul nutrien lebih cepat untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energinya. 2. Produksi karbon dioksida sangat meningkat karena otot yang lebih aktif melakukan metabolisme memproduksi lebih banyak karbon dioksida. 3. Ventilasi alveolus sangat meningkat. 4. Penyaluran oksigen ke otot sangat meningkat. 5. Pengurangan karbon dioksida dari otot sangat meningkat. Seseorang apabila ingin hidup sehat, maka harus selalu menjaga kesehatan paru-paru. Jagalah stamina dengan berolahraga teratur, istirahat dengan cukup, makan dengan makanan yang bergizi, hindarilah menghisap rokok, karena bernafas merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan merupakan aktivitas rutin yang selalu dilakukan oleh individu. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang kardiorespiratory. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan selanjutnya saya akan menyampaikan latihan kekuatan
Latihan kekuatan adalah suatu jenis tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Kekuatan yang dilatih dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan absolut dan kekuatan relatif. Latihan kekuatan bermanfaat untuk membangun otot, membakar lemak, meningkatkan kesehatan, dan memperkuat karakter. Publikasi oleh Giles Beoudin pada tahun 2014 menyatakan bahwa latihan kekuatan bermanfaat untuk menghambat penuaan, memperbaiki otak, mengaktifkan lebih banyak gen, dan membalikkan hormon yang hilang pada pria. Terdapat banyak metode dalam latihan kekuatan. Meskipun demikian, ada 4 prinsip dasar yang harus diperhatikan agar latihan kekuatan bekerja secara efektif dan efisien. 1. Memilih jenis latihan yang sesuai. 2. Frekuensi latihan. 3. Banyaknya set dalam suatu latihan. 4. Banyaknya repetisi dalam suatu set. Ada lagi jenis-jenis latihan. Berdasarkan tujuan latihan kekuatan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Meningkatkan tenaga. Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan eksplosif otot, yang artinya mampu menghasilkan kekuatan besar dalam waktu singkat. Contoh dari latihan tipe ini adalah peningkatan kemampuan berlari atau melompat. Kedua, meningkatkan kekuatan otot. Seluruh latihan kekuatan akan meningkatkan kekuatan otot, namun latihan jenis ini bertujuan khusus untuk meningkatkan kekuatan absolut seperti mengangkat beban. Hipertrofi otot. Yang ketiga adalah hipertrofi otot. Latihan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah otot kering dalam tubuh. Pada umumnya dilakukan untuk menurunkan berat badan. Keempat, ketahanan otot. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan otot atau untuk menahan dan mengangkat beban selama periode waktu tertentu. Perbedaan pembentukan otot, angkat beban, dan latihan kekuatan. Pembentukan tubuh adalah hal pertama yang terlintas di pikiran setiap orang yang akan mengangkat beban, karena terjadi adanya stereotip yang menyatakan bahwa tubuh terbentuk adalah tubuh seorang atlet angkat berat. Meskipun demikian, metode latihan yang diterapkan oleh para atlet seringkali gagal membentuk tubuh agar mirip dengan atlet idola. Jawaban dari permasalahan tersebut adalah perbedaan pada tujuan latihan antara orang yang ingin membentuk tubuh dengan atlet angkat beban. Tujuan utama latihan pembentukan tubuh adalah perubahan tampilan fisik dan stimulus terbaik untuk mengubah tampilan fisik adalah kelelahan otot. Metode latihan pada pembentukan tubuh didesain sedemikian rupa untuk membuat otot selelah mungkin, bukan menjadikannya lebih kuat. Ada lagi angkat beban. Angkat beban yang dimaksud di sini merujuk pada olahraga angkat besi yang kompetitif. Dalam konteks kompetisi, tujuan setiap atlet adalah mengangkat beban seberat mungkin, bukan menstimulasi pertumbuhan otot sebagaimana pada pembentukan tubuh. Ada lagi latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah dasar dari pembentukan tubuh dan angkat beban. Tujuan utama dari latihan kekuatan adalah menjadi lebih kuat. Semua orang atau atlet yang mempraktikkan latihan kekuatan tidak peduli tentang seberapa besar ukuran otot atau seberapa beban yang mampu mereka angkat. Mereka yang ingin menjadi lebih kuat. Perbedaan latihan kekuatan dengan pembentukan tubuh adalah latihan kekuatan bertujuan untuk merangsang peningkatan kekuatan,
bukan merangsang peningkatan ukuran. Sementara itu, perbedaan latihan kekuatan dengan angkat beban adalah menjaga kekuatan supaya tetap berada pada rentang yang panjang, bukan memperpendeknya seperti pada angkat beban. Otot merupakan salah satu bagian tubuh yang juga memiliki peranan penting, sedemikian sehingga sangatlah dianjurkan untuk menjaga kesehatannya. Supaya kondisinya yang sehat dan terjaga dengan baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi tubuh. Masalah memiliki otot yang baik biasanya cenderung melibatkan kaum pria di mana mereka berlomba-lomba untuk memelihara otot agar memiliki badan yang istilah terkenal dengan sebutan tubuh yang atletis. Berikut beberapa manfaat yang bisa didapat apabila memiliki otot yang baik, entah merupakan seorang pria ataupun wanita. Yaitu 1. Menambah kekuatan tubuh. Manfaat memiliki kekuatan otot yang baik pertama adalah untuk menambah kekuatan tubuh. Contoh saja pada otot dada, di mana otot dada yang terjaga dengan baik tidak hanya akan membuat Anda mampu melakukan gerakan yang memiliki kekuatan yang besar, tetapi juga memberikan stabilitas pada bagian bahu dan struktur kerangka tubuh. Dengan demikian, stabilnya bahu dan kerangka tentunya akan semakin memberikan Anda tambahan kekuatan tubuh. 2. Menjaga dan meningkatkan penampilan tubuh. Manfaat memiliki otot baik yang kedua adalah menjaga dan meningkatkan penampilan tubuh. Otot-otot yang terjaga baik, kuat, dan sehat akan membantu menjaga dan meningkatkan penampilan tubuh, seperti terlihat menawan dengan atau tanpa mengenakan baju. Hal ini biasanya banyak terjadi pada kaum pria yang memiliki otot dada atau otot perut yang baik. Bahkan tidak hanya kaum pria saja yang mengakui bahwa memiliki dada yang bidang dan tampilan perut yang six-pack akan memberikan tampilan menawan pada tubuhnya. Kaum wanita pun juga turut mengakui bahwa pria yang demikian biasanya lebih menarik perhatian. Ketiga, membangun bagian-bagian tubuh. Manfaat saat memiliki otot baik adalah membangun bagian-bagian tubuh. Contohnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana otot perut yang terjaga dan terlatih dengan baik akan membuat perut terlihat six-pack pada kaum pria maupun wanita. Pada otot dada yang terjaga dan terlatih dengan baik akan menjadikan dada menjadi lebih bidang serta memberikan bagian dada yang lebih berisi pada kaum pria. Sedangkan bagi wanita, otot dada yang terjaga dan terlatih dengan baik akan membantu mereka mengencangkan bahkan membuat otot semakin lebih baik lagi. 4. Menurunkan berat badan. Manfaat memiliki otot baik yang keempat adalah menurunkan berat badan. Hal ini dapat dilihat apabila rutin berolahraga untuk melatih otot-otot tubuh, seperti manfaat olahraga angkat beban, manfaat jogging maupun senam, yang mana pembakaran metabolisme dalam tubuh akan berlangsung lancar sehingga tidak akan terjadi penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Manfaat memiliki otot baik yang kelima adalah menjaga kesehatan jantung. Hal ini disebabkan otot yang terjaga dengan baik karena sering dilatih dengan cara melakukan olahraga. Misalnya akan melatih jantung terlatih ketika memompa oksigen ke seluruh tubuh. Dengan kata lain, hal tersebut juga akan bisa membantu menyehatkan bagi jantung. Yang keenam, memberikan kepercayaan diri. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa otot yang baik dan sehat akan menjaga dan meningkatkan penampilan tubuh. Dengan demikian, penampilan tubuh yang terjaga penampilannya akan membuat merasa lebih percaya diri.
Yang ketujuh, terbebas dari radikal bebas. Manfaat memiliki kekuatan otot baik. Yang ketujuh adalah terbebas dari radikal bebas. Hal ini dibuktikan dalam sebuah riset bahwa seseorang yang rajin melatih otot tubuhnya, seperti misalnya angkat beban, akan mampu melepaskan radikal bebas lebih cepat di tubuhnya daripada seseorang yang tidak melakukan olahraga. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki otot tubuh secara baik karena sering dilatih akan memungkinkan terbebas dari radikal bebas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.